Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Faidit dari Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Fajar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Gedung Pusat Kesenian Budaya Kabupaten Bone dengan Pendekatan Arsitektur Simbolis. Alasan saya memilih judul tersebut karena melihat dari histori, kesenian merupakan bagian dari budaya, di mana menjadi sarana untuk mewariskan budaya yang ada sejak zaman nenek moyang kepada masyarakat pun. Berbagai kegiatan kebudayaan selalu dibarengi dengan berbagai jenis kesenian. Hingga saat ini, berbagai aktivitas budaya terus dipertahankan. Begitu juga dengan kesenian yang mengiringinya. Orang-orang Bugis, kemana dan di mana mereka berada, khususnya dalam perantauan, dia senantiasa berusaha mewujudkan nilai-nilai kebudayaan sebagai asas moralitas. Namun yang sangat disayangkan, termasuk kurangnya perhatian dari pemerintah Kabupaten Bone, kegiatan berkesenian dan kebudayaan tidak memiliki wadah, sehingga seringkali penyelenggara event mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyulap sebuah tempat menjadi panggung yang bersifat sementara. Dari uraian tersebut, Kabupaten Bone membutuhkan wadah yang dibangun, khusus konvensi, pameran dan kegiatan secara massal dalam hal seni dan kebudayaan. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam budaya daerah. Berbagai ragam budaya daerah tersebut merupakan akar bagi terbentuknya karakter dan identitas masyarakat Indonesia. Selain wisata, Kabupaten Bone memiliki banyak macam kesenian, khususnya seni yang berkaitan dengan aspek gerak tubuh dan suara, seperti seni musik, seni tari, dan seni teater pertunjukan rakyat. Gedung Pusat Kesenian dan Budaya nantinya akan menjadi wadah untuk para seniman dan aktivitas budaya lainnya, guna memperkenalkan kultur budaya atau kearifan lokal masyarakat Bone kepada wisatawan. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi pengunjung sehingga dapat meningkatkan kepada wisatawan di kabupaten. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sebuah tempat atau wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone dalam hal kesenian dan budaya. Bagaimana mengimplementasikan tema arsitektur simbolisme dalam perancangan. Terakhir, bagaimana hasil rancangan pusat kesenian dan budaya dapat berpengaruh dalam peningkatan para wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bone. Tujuan perancangan yang pertama, merancang sebuah konsep desain gedung pusat kesenian dan budaya sebagai wadah pelestarian seni dan budaya terhadap masyarakat Kabupaten Bone. Penerapan tema arsitektur simbolisme diharapkan dapat mengekspresikan secara simbolik nilai-nilai lokalitas dalam hal seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bone yang diimplementasikan terhadap bangunan rancangan. Terakhir, diharapkan hasil rancangan yang cukup visibilitas dan estetis terhadap rancangan gedung pusat kesenian dan budaya dapat berpengaruh ataupun meningkatkan dari segi aspek peningkatan angka pariwisata serta aspek pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lingkup perancangan berdasarkan permasalahan yang ada, maka pembahasan yang akan ditekankan pada hal-hal yang mencakup perencanaan gedung pusat kesenian dan budaya yang direncanakan dengan menerapkan konsep arsitektur simbolisme pada desain. Metode perancangan yang pertama, pengumpulan data sekunder, data primer, kajian teoritis, terakhir analisis. Kemudian tujuan umum perancangan, fungsi dan pengertian gedung kesenian. Gedung pertunjukan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk mempergelarkan pertunjukan, baik itu bioskop, wayang, pagelaran musik maupun tari.
serta memiliki fungsi sebagai wadah yang menyediakan fasilitas pertunjukan berbagai seni dan budaya dengan berbagai macam aliran, menampung segala jenis aktivitas seni dan budaya lainnya, serta kegiatan-kegiatan penunjang yang ada di dalamnya. Bangunan dengan fungsi ini bertujuan untuk mewadahi segala jenis kesenian dan budaya, sehingga pengunjung dapat melihat secara langsung. Fasilitas gedung kesenian, yang pertama ada lobi, ruang pameran, ruang pertunjukan, bioskop 3 dimensi, ruang ganti, workshop, musola, toilet, penginapan, galeri museum, parkir, dan terakhir taman dan reservasi sawah. Pengertian kesenian. Pengertian kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur, serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Klasifikasi kesenian, yang pertama, seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, dan terakhir seni sastra. Jenis-jenis kesenian, khususnya yang ada di Kabupaten Bone, ada 3. Yang pertama seni tari, seni musik, dan terakhir seni teater atau opera pertunjukan masyarakat Kabupaten Bone. Dibanding bangunan sejenis, Gedung Kesenian Makassar. Awalnya gedung ini merupakan tempat bertemunya bagi perkumpulan dagang yang datang dari Belanda pada masa kolonial. Tempat ini juga digunakan sebagai tempat menerima tamu-tamu pemerintah Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Gedung yang berada di Jalan Ribu Ratnya ini hadir dengan nuansa arsitektur Eropa abad ke-19 yang kemudian menjadikan saksi bagaimana kehidupan seni dan budaya di Kota Makassar. Kesimpulan dari Gedung Kesenian Makassar, yang pertama sebagai wadah pertunjukan seni dan budaya secara fungsional. Selanjutnya masih perlunya penambahan fasilitas penunjang dan pemugaran bangunan. Terakhir, ciri khas bangunan tidak terlalu menunjukkan identitas dari Kota Makassar. Kedua, ada Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta merupakan bangunan tua peninggalan bersejarah pemerintah Hindia Belanda yang hingga kini masih berdiri kokoh di Jakarta Pusat. Gedung ini adalah tempat para seniman dari seluruh Nusantara mempertunjukkan hasil kreasi seninya seperti drama, teater, film, dan sastra. Bangunan besar berwarna putih ini dibangun pada 1802. Kesimpulan dari Gedung Kesenian Jakarta, yang pertama, sebagai wadah pertunjukan seni dan budaya, bangunan ini memiliki fasilitas yang bagus dan memadai. Secara fungsional, tidak hanya sebagai wadah pertunjukan seni, namun juga memiliki fungsi lain, yaitu penerbitan media publikasi seperti surat kabar, rekaman audio, dan video. Selanjutnya, tinjauan umum lokasi. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Watampone dengan luas 4.559 km persegi. Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah kecamatan 27, jumlah desa 328, jumlah kelurahan 44. Tinjauan umum lokasi, adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Tani Teriatang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas 2,6 km persegi, jumlah penduduk 9.206 jiwa. Tinjauan umum tapak, data lokasi. Lokasi tersebut tepatnya berada di Jalan Cempalagi, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tani Teriatang. Luas lahan kurang lebih 6,5 hektar. Kondisi existing, kelebihan site, yang pertama berada di Jalan Cempalagi yang merupakan jalan protokol Kabupaten Bone.
dekat dengan makam Raja-Raja Boneh, dekat dengan Masjid Raya Boneh, dekat dengan Museum Lapawawi, dan terakhir dekat dengan pusat. Selanjutnya, tinjauan umum tema arsitektur simbolisme. Pengertian: arsitektur simbolik dapat diartikan sebagai pemakaian simbol untuk mengekspresikan ide secara arsitektural, untuk memperlihatkan jati diri suatu karya arsitektur, dan sekaligus mempunyai makna dan nilai-nilai simbolik yang dapat dihasilkan melalui bentuk, struktur, dan langgam. Penggolongan simbolisme. Yang pertama, simbol yang tersamar yang menyatakan peran dari bentuk. Simbol sebagai unsur pengenal, dan terakhir, simbol metafora. Selanjutnya, studi banding arsitektur simbolisme dengan bangunan sejenis. Yang pertama, Masjid 99 Kubah, dan bulan sebagai simbol masjid dalam agama Islam. Lokasi Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Yang kedua, ada gereja GPIB Immanuel, Alif sebagai simbol gereja dalam agama Kristen. Lokasi Jalan Balai Kota, Kota Makassar. Kesimpulan: pertama, tanda mewakili kenyataan atau fakta tertentu, sedangkan simbol mewakili sesuatu yang lebih abstrak. Tanda dan simbol adalah alat untuk berkomunikasi. Dalam arsitektur, tanda dan simbol merupakan sistem yang terintegrasi dalam karya arsitektur itu sendiri. Jadi bentuknya bisa merupakan bagian spasial, bahkan nama tempat di mana karya arsitektur berada. Dan terakhir, keberhasilan tanda dan simbol terbaca oleh pengamat sangat bergantung pada setting sosial, budaya, lingkungan, dan waktu yang ada di pikiran pengamatnya. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai judul proposal saya, yaitu Gedung Pusat Kesenian dan Budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.